Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mentari, selamat datang di Our Podcast MAN 4 Batanghari. Halo Sobat Mentari, perkenalkan saya Mom Vera. Kali ini kita dalam suasana yang berbeda. Kami dari MAN 4 Batanghari akan membawakan podcast pertama kita. Nah, mungkin untuk di Provinsi Jambi ini MAN 4 Batanghari yang baru membuat podcast seperti ini. Oke, senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat Mentari semuanya di dalam podcast pertama kita kali ini. Nah, ini merupakan podcast perdana kita. Nah, dan podcast ini nantinya akan membahas tentang edukasi, informasi, dan hal lainnya. Dan tentunya dengan tamu-tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali dan luar biasa, yaitu Bapak Wakakurikulum, Bapak Afif ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya. Oke, sebelum kita mengawali semuanya, lebih baik kita untuk memperkenalkan diri dulu. Siapa sosok Bapak Afif ini sebenarnya di MAN 4 Batanghari ini? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mentari. Senang bisa menyapa Sobat Mentari yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, Mom Vera, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi, nama saya adalah Abdul Hadi, sarjana hukum. Jadi, ceritanya saya kuliah di Fakultas Hukum dan tersasar ke bidang pendidikan. Ya. Iya. Tidak sengaja akhirnya menjadi pendidik. Saya pertama sekali ditugaskan lulusan 2018 di Kementerian Agama, pertama kali ditugaskan di Kabupaten Kerinci di MTS 3, 4 tahun di Kerinci itu. April 2023 saya dipindahkan melalui pemetaan ulang, redistribusi guru-guru dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jambi. Singkat cerita, disitulah saya mulai bergabung dengan keluarga besar MAN 4 Batanghari, Bu. Iya. Di bulan April itu, tepatnya 1 April TMT-nya itu. Jadi kebetulan tahun ajaran 2023-2024 ini saya dipercaya oleh Bapak Kepala MAN 4 Batanghari, Kepala Madrasah Pak Aidah Mahlik, SPD MPD, untuk menjadi Wakakurikulum. Luar biasa. Tentunya itu hal yang baru sebagai guru pemula, kan, baru 4 tahun di bidang pendidikan ini menjadi guru didaulat sebagai Wakakurikulum. Tentunya ada rasa ragu, tapi saya di satu sisi saya merasa tertantang. Ini mungkin kesempatan saya untuk pengembangan diri, ya kan? Pengembangan diri. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tanggung jawab ini. Jadi saya sehari-hari kalau di sekolah itu ada yang panggilnya Bapak Apip, Ya. ada yang Bapak Hadi. Bebas. Ada juga yang lengkap kan, Apipul Hadi. Ya begitulah. Jadi itu saja mungkin. Kalau asal kalau saya bisa boleh memperkenalkan asal saya dari daerah Desa Terusan, asli Batanghari. Kuliahnya SMA-nya SMA 1 Batanghari, kemudian kuliah di Universitas Andalas Padang. Nah, itu saja mungkin Bu Vera. Kalau untuk keturunannya sendiri Pak, ada berasal dari orang Minang? Karena kuliahnya nih, kalau kita melihat dari tempat asal usul Bapak dengan tempat studi Bapak itu sangat jauh sekali. Nah, apakah itu ada faktor keturunan atau memang Bapak berkeinginan untuk kuliah di Sumatera Barat? Kalau pada masa itu yang terkenal itu sebagai kota pelajar. Kalau tidak salah waktu itu kan Padang untuk Sumatera, kota Padang dan Jogja. Iya. Jadi karena kita cuma yang dekat itu Padang, nah akhirnya
memang mau ambil pilihan pertama itu di Unan, di Padang. Pilihan kedua tetap di Unja. Alhamdulillah pilihan pertama lulus passing grade, ya kuliah di Padang. Jadi itu kan memang mau kuliahnya di Padang, bukan karena aslinya ada keturunan Minang. Iya. Tapi lalamu di Minang tuh lai tahu juga lah bahasa Minang sakit lah. Oke ini Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini mengenai kabut asap, fenomena kabut asap yang kita rasakan di Batanghari khususnya Pak ya. Nah jadi menurut Bapak ini, kita ini kan memang harus mengikuti edaran dari Kanwil gitu Pak ya. Nah jadi menurut Bapak bagaimana proses pembelajaran daring selama ini? Kalau kita menyikapi tentang edaran atau instruksi dari Kanwil ya, Iya, Pak. Kanwil, untuk pembelajaran daring, ya sebagaimana kita rasakan sendiri Bu. Saya berulang dari Marbulian ke Rambutan Masam itu pakai motor. Itu kalau tidak pakai masker terasa Bu, sesak memang. Lebih dari biasanya kan, kalau biasanya kalau pagi itu tidak begitu, kalau siang itu kan karena banyak kendaraan memang agak itu juga sesak juga. Tapi kalau sekarang ini memang terasa Bu, terasa sangat asap itu sangat nampak. Jadi kan sudah sewajarnya kebijakan itu diambil. Kemudian untuk daring ini, pembelajaran daring ini bukan hal yang baru bagi kita kan. Kita sudah pernah menjalani pembelajaran daring di era COVID, 2 tahun malah kita kan. Ada juga sebelumnya kabut asap, bencana kabut asap ini sebelumnya juga sudah pernah ada. Jadi bukan hal baru, dan saya rasa edaran itu sudah sangat tepat. Gitu. Jadi selama proses pembelajaran daring ini menurut Bapak apakah efisiensi antara siswa dengan guru itu sendiri? Sudah terjalankah sesuai dengan yang diinginkan ya, seperti itu? Ya, kalau kita berbicara efisiensinya, tentunya ini kan alternatif. Yeah. Yang namanya alternatif itu tidak akan sama dengan yang pembelajaran yang sebagaimana mestinya kan. Tapi di era sekarang ini kita sebagai guru 4.0 ya, dimana kita dituntut untuk menguasai teknologi kan, informatika, kemudian pembelajaran di era 4.0 itu siswa itu kan diharapkan bisa memanfaatkan istilahnya itu ICT kan, informasi, komunikasi dan teknologi. Jadi semua yang ada harus dimanfaatkan swadaya yang ada itu kan, seperti Google Classroom, Zoom Meeting. Kita setiap siswa udah punya HP kan, apalagi kita di tingkat MAN. Itu sangat istilahnya hal yang biasa, sudah kita memakai gadget itu kan sudah support semua untuk sarana-sarana media-media yang saya sebutkan tadi kan. Jadi kita itu tinggal bagaimana kemauan kita sebagai pendidiknya, guru dan siswanya tentunya kan. Dia kan dua arah kan. Kalau kita gurunya saja, siswanya tidak ada, juga tidak akan maksimal, tidak akan feedbacknya tidak ada kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau efisiensinya cukup worth it, saya rasa. Oke, ini Pak kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini aromanya nih Pak ya, akan ada proses pembelajaran daring diperpanjang. Nah menurut Bapak itu bagaimana? Apakah setuju akan diperpanjang atau menurut Bapak memang harus sesuatu sudah waktunya masuk untuk proses pembelajaran seperti biasanya? Ya kalau kita lihat kemarin edaran apa istilahnya, kualitas udara itu di Jambi ini tidak layak kan, tidak layak. Kalau nanti ada edaran baru, tentunya berdasarkan uji kelayakan itu lagi. Kalau memang dinilai udaranya itu membahayakan, seperti di Kalimantan itu sudah zona merah kan, berbahaya kan, ya kita tetap akan menjalankan daring. Ya kalau kita bicara siapa yang dirugikan, ya namanya bencana kan. Kita tidak bisa menghindarinya. Bencana itu datang, musibah itu datang kan,
ya bukan keinginan kita, jadi kita mencari solusi bagaimana pembelajaran yang alternatif ini, daring ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Oke, untuk yang terakhir ini Pak ya, kan mengenai kabut asap nih, fenomena kabut asap. Kabut asap ini kan awalnya ini muncul karena ada pihak-pihak oknum-oknum nih yang membakar lahan secara bebas gitu kan. Juga karena faktor tidak adanya turun hujan, jadi asap ini sampailah seperti saat sekarang ini. Nah, jadi apa harapan Bapak kepada pihak Kanwil terkait kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk madrasah, terutamanya Madrasah Aliyah 4 Batanghari ini? Kalau kita berbicara tentang kelalaian tadi, harapan saya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita stop membuat api atau asap. Jadi cukup yang ada ini kan jangan ditambah lagi. Kemudian agar lebih berhati-hati. Kadang-kadang kelalaian hal kecil seperti puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran lahan dan hutan kan. Kemudian kalau untuk kebijakan kami ini, ya kita berharap kedepannya itu ya memang tidak ada kebijakan itu dibuat memang berdasarkan kebaikan, untuk kebaikan kita bersama kan. Bukan kita ingin seperti memanfaatkan momentum supaya bisa libur gitu kan, ya biasalah gitu kan, manusiawi gitu kan. Siswa juga gitu kan, pasti gitu kan. Kalau guru nggak tahu, mungkin nggak lah gitu kan. Kalau siswa tuh senangnya libur. Kemudian harapannya lagi untuk keluarga siswa, harapannya itu bisa bersinergi istilahnya. Kalau siswanya diliburkan, harapannya siswa itu di rumah. Kalau siswanya juga kelayapan, lebih baik sekolah daripada libur, karena untuk menghindari asap malah mereka mencari asap dengan berjalan-jalan, bermotoran gitu kan. Kadang-kadang kita lihat siswa kita itu yang berteman di media sosial, mereka membuat story, pergi ke pulau Pak ya? Iya, pergi ke pulau, mantai kan gitu kan. Ya itu sangat memprihatinkan juga sebenarnya. Gitu. Oke Pak, ini Bapak silakan berikan satu kata ya Pak untuk kasus kabut asap ini Pak. Stop pembakaran hutan. It's enough. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Wakil Kurikulum kita. Nah, tidak terasa ya teman-teman semuanya, kita sudah pada masa yang terakhir ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum tadi bisa dinilai, bisa dimanfaatkan untuk kita semuanya. Terakhir kali jangan lupa buat support channel YouTube kita ya, Manfaat Batanghari. Untuk like, share, subscribe dan komentarnya agar channel YouTube kita bisa terus memberi informasi, edukasi dan entertain dan lainnya. Dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di digital Spotify. Saya Mom Vera mohon undur diri dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.